Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kang Edi semuanya? Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera penyejuk jiwa. Semoga kita semua diberi berkah rezeki, diberi kesehatan, dan diberi kebahagiaan. Sahabat Kang Edi yang berbahagia dimanapun berada, untuk video kali ini sesuai dengan janji Kang Edi kemarin akan kita bahas sesuai dengan kapasitas, kemampuan, dan pengalamannya Kang Edi dari tutur tinular, bukan dari nyontek-nyontek di mana-mana. Jadi dari tutur tinular akan Kang Edi sampaikan sebisanya Kang Edi, semampunya Kang Edi. Sahabat Kang Edi yang berbahagia, untuk video kali ini temanya adalah sileme watu gabus kumambangi watu item. Sileme watu gabus kumambangi watu item, atau watu hitam itu batu hitam. Cukup menarik, dan mungkin sebagian sahabat-sahabat Kang Edi ya agak asing dengan bahasa ini, atau mungkin sebagian juga sudah tahu dan paham dan sudah mendengar jauh-jauh hari tema yang Kang Edi ambil untuk video kali ini, yaitu sekali lagi sileme watu gabus kumambangi watu ireng. Dan tema ini yang Kang Edi ambil merupakan sebuah bahasa parsemon, kalau orang Jawa bilang bahasa semonan, bahasa filosofis atau bahasa khias, dan mirip dengan ajaran-ajaran tasawuf yang memang bahasa-bahasanya hampir sama, bahasa parsemon, bahasa khias, bahasa filosofi. Dan judul atau tema tersebut hanya mengandung sebuah filosofis atau sebuah parsemon, menyinggung atau menyinggung dalam artian tidak secara langsung, tapi disemoni. Kalau bahasanya itu dihaluskan. Jadi kita ditugaskan untuk mengupas lagi, untuk memaknai lagi, meresapi lagi dari kalimat-kalimat tersebut. Sama seperti contohnya galie kangkung, seperti itu ya. Terus kemudian tapak ikuntul mabur, kemudian ada juga kayu gong susu angin. Itu semua sama dengan tema yang Kang Edi bawa sekarang ini. Semuanya parsemonan, semua penuh filosofi, semua penuh ajaran-ajaran khias ya, seperti ajaran-ajaran tasawuf yang memang dibawa para wali songo, khususnya Kanjeng Sunan Kalijogo, yang memang sudah menurut 8 wali Kanjeng Sunan Kalijogo inilah yang bisa membawa Jawa dan Islam itu sendiri. Oke, balik ke temanya, yaitu sileme watu gabus kumambangi watu ireng. Sileme watu gabus itu akan Kang Edi maknai dulu per kalimat. Sileme watu gabus itu batu. Kalau zamannya kecilnya Kang Edi dulu ya, ini cerita dulu tentang temanya atau judulnya. Watu gabus itu kalau dulu ada, zaman dulu ya, kalau membangun rumah itu cari pasirnya, gali di belakang rumah, gali pasirnya di belakang rumah, tanahnya sendiri, dan di sana banyak batu-batu campur lah, geragal lah bahasa Jawanya. Sebelum pasir kan geragal campur batu-batu kecil. Kadang kalau Kang Edi waktu kecil itu dulu nyari, kan setelah digali itu kan berair ya, kayak namanya belombang atau empang lah, jadi empang. Kadang kita milih-milih batu sama teman-teman itu, ayo cari batu yang bisa kalau orang Jawa bilang itu sing iso ngambang. Yang ngambang itu yang batu gabus itu yang ngambang itu dulu ya. Jadi batu gabus itu sebenarnya batu yang ngambang, batu yang agak keputih-putih, kecoklatan. Kalau dilempar di air atau kita ngambil air atau ditaruh di ember gitu ya, batu itu batu gabus itu kalau dimasukkan air dia nggak tenggelam, tapi ngambang. Nah, balikannya kalau dari tema ini, kalau watu hitam itu watu yang keras dan berat, dimasukkan ke dalam air, ke empang atau ke belumbang tadi ya,
tenggelam kalau batunya, batu yang hitam itu. Nah ini tema kali ini kebalikannya. Jadi kalau batu gabus itu yang harusnya dimasukkan ke air itu dia ngambang, tapi di tema kali ini batu gabus ini nyilem atau tenggelam. Kemudian di tema ini yang batu yang keras itu, yang atos itu, dia malah ngambang, kumambang. Jadi temanya ini kebalikannya kalau dari kenyataan. Makanya judul ini, tema ini adalah parsemon. Bukan tidak kita olah, kita pikirkan secara mentah-mentah. Ya mentahnya tadi yang Kang Edi ceritakan. Sejatinya waktu gabus itu yang kumambang. Waktu hitam itu ya harusnya tenggelam atau nyilem. Tapi tema kali ini sekali lagi judulnya kan kebalikannya. Nah, sekali lagi tema ini tidak bisa dipikirkan, diolah, diartikan langsung mentahnya saja. Seperti kita makan salak itu nggak mungkin langsung sama kulitnya dimakan dan ditelan langsung, mati guys, mutiar, mendelik-mendelik gitu ya. Jadi itu kalau kita makan salak dikupas dulu lah ya, namanya kulitnya. Tapi ada kok yang tidak bisa ngupas salak itu ya. Nah jadi kembali ke tema, sileme watu gabus, kumambangi watu ireng itu persemon yang luar biasa. Maksudnya persemon tadi itu adalah bahasa kias, sama yang digunakan yang kita Prabu Joyoboyo ya, tentang persemon tanah Jawa ini. Ini ya sama seperti itu, persemonnya sama, bahasa kiasnya begitu. Sileme watu gabus itu kalau dimaknai secara hakikatnya, maknai diresapi dengan hakikatnya, kesejatiannya adalah maknanya itu banyak orang yang dulunya pinter ngomong, ya sama dengan siirannya Gus Dur, mung pinter ndongeng, nulis lan moco, itu bisa jadi sebuah fenomena disemoni sama Gus Dur itu seperti sileme watu gabus tadi. Dulu yang pinter ndongeng, nulis lan moco kan luar biasa ya, didengar orang, dituruti sama orang, kajian-kajiannya wah diwahkan, disanjung-sanjung, bahkan memang mungkin sempat dikultuskan si orang ini, yang sebenarnya dia adalah sebuah watu gabus, enteng ringan, nggak ada isinya, tapi itu pinter dongeng, nulis lan moco tok, pinter dongeng, nulis lan moco saja, ngomong tok, tidak ada isinya, kosong, ringan dia, karena modalnya cuma bisa berkoar-koar saja. Tapi secara praktiknya, secara hakikatnya, untuk dirinya sendiri, keluarga, bahkan masyarakat, rata-rata nilainya ya 0, dan itu dipercaya dan dipegang teguh oleh orang-orang. Ya mungkin sekarang zamannya, karena sudah semonan ini keluar, parsemon ini keluar, bahasa kias ini keluar. Karena saya Kang Edi sendiri mendengar bahasa sileme watu gabus, kumambangi watu ireng ini sudah beberapa tahun yang lalu, ya kemungkinan 2014. Jadi sekali lagi, sileme watu gabus itu jadi yang orang-orang yang hanya sekedar ngomong tok, janji-janji tok, menakut-nakuti tok kerjaannya, tapi tidak ada kenyataannya, semuanya hanya berbentuk hayalan-hayalan dan tidak bisa membuktikan. Yang dulu dipercaya oleh orang-orang, jamaahnya banyak, mungkin bisa dikultuskan yang seperti yang disampaikan tadi. Jadi hanya sekedar ngomong tok, ibaratnya seperti menulis di atas lebu. Lebu itu debu. Seperti kita menulis di atas debu. Kalau udah debu kita tulisin, kena angin hilang. Beda kalau kita mengukir di atas batu. Itulah hampir sama persemonnya dengan sileme watu gabus itu. Jadi dulu yang diwah-wahkan, yang pinter ngomong, didengarkan, wah dituruti segala macamnya. Pada nyataannya sampai sekarang nggak ada buktinya. Hanya sekedar menakut-nakuti saja. Hanya sekedar memberi wacana-wacana saja, nggak bisa membuktikan kasunyatan dalam kehidupan sehari-hari, nggak ada. Hanya menang penampilannya. Batu gabus itu bagus bentuknya, bagus-bagus dan ringan banget tuh, menarik. Ternyata saat dicemplung nih, ya, saat dicelupkan, dimasukkan ke dalam air, dia ngambang. Dulu mungkin ngambang, dia kelihatan orang, wah batunya bisa mengambang, hebat. Yang seharusnya batu itu tenggelam, ini kok malah ngambang. Dulu mungkin hebat, sekarang dia harus tenggelam. Orang-orang yang hanya ngomong tok, orang-orang hanya iming-iming tok, berkewar-kewar tok, dia harus tenggelam pada zamannya dan pada saatnya. Dan muncullah watu kumambang, watu ireng itu harus dia kumambang, harus dia muncul harus muncul ke permukaan.
yang dulu batu ini sebenarnya luar biasa, berbobot walaupun hitam, tapi dia berbobot. Dulunya dia tenggelam karena tidak mau. Dia kalau misalnya ditutup nih ini ya, dipukulkan nih waktu yang gabus ini ya, sebenarnya ya kalah. Tapi waktu hitam yang keras ini dia milih untuk menenggelamkan diri, dan saatnya memang harus kumambang. Waktu hitam ini saatnya harus mulai kumambang, harus mulai muncul dan naik di permukaan air dan harus terlihat. Orang tua saya pernah bilang, wong Jawa kuwi le kitabe ireng tapi tulisannya putih. Coba sampean lihat semua, sampean lihat. Kalau sampean pernah menemui mbah-mbah sampean dulu ya, rata-rata ya. Kalau pernah menemui kakung-kakungnya yang sampean zaman dulu ya, rata-rata beliau berpakaiannya hitam. Di dalamnya kaosnya putih sama kolor celana hitam. Itu rata-rata kakung-kakung saya, mbah kakung itu seperti itu. Melambangkan apa? Orang Jawa itu kitabnya hitam tapi tulisannya putih. Nyamar. Tidak mau keluar-keluar di permukaan. Yang terpenting adalah kenyataan yang dibuktikan, kasunyatan yang dibuktikan ke alam semesta ini. Karena orang Jawa itu hamba mahayu, hayuning bawono. Orang Jawa itu justru sangat memegang tentang peradaban-peradaban yang luar biasa hingga saat ini sebenarnya, makanya harus muncul. Yang kedua, bukti yang kedua, munculnya watu ireng ini yang harus kumambang. Prasasti-prasasti yang sering Kang Edi melihat beberapa kali, dan Kang Edi sempat juga follow beberapa channel-channel tentang yang ada di Mojokerto. Prasasti-prasasti itu mulai terangkat ke permukaan bumi dan mulai nampak peradaban zaman dulu Nusantara yang sungguh luar biasa. Yang sangat luar biasa, dan di sana bahasa-bahasa Jawa terukir indah di prasasti. Ya kemungkinan sahabat-sahabat Kang Edi yang punya IQ lebih bagus, pinter, cerdas, bisa membacanya, nanti bisa mengapresiasikannya dan bisa mengamalkannya kepada sahabat-sahabat muda Kang Edi se-Nusantara. Sekali lagi, peradaban sileme watu itu telinganya Kang Edi mendenging. Jadi merinding ini. Jadi ya mulailah saatnya bangkit ajaran-ajaran Budi, bangkitnya ajaran-ajaran Nusantara yang adiluhung ini. Sekali lagi, salah jika orang Jawa, orang Nusantara dulu primitif, salah jika orang Jawa, orang zaman dulu, orang Nusantara itu tidak beragama, tidak bertuhan, itu salah sahabat yang berbahagia. Ini mari semonan-semonan sileme watu gabus kumambangi watu ireng ini sudah memang harus muncul ke permukaan. Jadi orang itu tidak hanya omong saja, tapi juga berisi dan bisa membuktikan jati dirinya. Jangan hanya keluar-keluar bermodal sekolah tinggi, bermodal teori saja, tapi tidak ada bukti yang bisa disunyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Leluhur Nusantara kita sebenarnya terdeteksi. Beliau meninggalkan pesan-pesan moral spiritual itu sebenarnya tidak hanya di dalam buku, tapi di prasasti-prasasti, di ukiran-ukiran, di simbol-simbol. Banyak sekali mulai bermunculan ke permukaan. Dan mudah-mudahan kita selaku para anak cucu putu wayahnya bisa nguri-nguri, bisa mulai membangkitkan ajaran budi luhur adiluhung Nusantara ini yang selalu membawa bahasa memahayu-hayuning bawo ini. Dunia ini sudah indah, mari kita memperindahnya, jangan merusaknya dengan iri dengki, dengan cacian-cacian. Sudah saatnya yang hitam itu bangkit, yang hitam itu naik ke atas ke permukaan, muncul dan mulai muncul. Apa itu? Sesuatu yang tumbuh dan luhur di dalam hati nurani setiap manusia, khususnya ada di Nusantara ini. Dan sekali lagi, kalau dikupas tentang tadi gabus tadi ya, dan orang tua saya juga pesan bahwa gabus itu kalau menutupi hati itu peteng. Jadi orang kalau hatinya gabus, saya dulu dikasih pesan orang tua saya,
Orang kalau hatinya gabus itu tidak akan tembus, tidak akan peka. Dia ngomongnya asal-asal sembarangan, ngomong dengan teori-teori yang telah dipelajari, hanya dengan teori, hanya modal pinter ngomong, pinter nulis, lah pinter moco. Itu sekali lagi, gabus itu kalau bapak saya dulu pernah pesen, kalau hatinya gabus, ya hatinya gabus itu berarti hatinya itu peteng, ngomong tok banyak bohongnya, hanya cerita kosong saja, seperti pepesan kosong kalau judulnya lagu itu ya. Oke, sahabat Kang Edi yang berbahagia, ya udah zamannya lah sekarang muncul peradaban Nusantara. Anak-anak muda sekarang kita monggo belajar bersama-sama untuk menggali jati diri anak bangsa, jati diri Nuswantara yang memang dulu sempat mengalah, minggir, kalau bilang ya minggir, dia harus tenggelam dulu ya, seharusnya dia muncul ke permukaan, mengalah dulu, dia nggak mau benturan, muncullah waktu gabus ini. Ya, waktu gabus ini tinggal nunggu saja saatnya dia akan tenggelam. Padahal pada kenyataannya ya, pada materi bendanya, gabus ini nggak bisa tenggelam. Tapi kalau sudah kehendaknya, kehendak alam semesta, kehendak Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Maha Agung, yang seharusnya waktu gabus ini kumambang, dia harus tenggelam, digantikan waktu yang memang hitam, atos, kuat, dan berisi untuk melawan kezaliman, untuk melawan orang-orang yang congkak, sombong, iri, dengki, penuh caci maki. Semoga sedikit kupasan tentang sileme watu gabus kumambangi watu ireng ini manfaat. Mudah-mudahan hati kita tidak hitam, tidak iri, dengki. Orang hitam itu kan di Irian Jaya, itu jelas sudah. Tapi kalau kita hatinya hitam, kulitnya hitam, ya sudah susah gitu loh. Mending jadi orang Irian Jaya gitu loh. Kulitnya walaupun hitam tapi hatinya bisa bersih. Kalau sudah iri dengki, kulitnya hitam, hatinya pun juga hitam. Orang Jawa bajunya hitam, dalamnya putih. Kitabnya hitam, tulisannya putih. Biarlah orang melihat kita itu kotor. Tapi secara laku spiritual kenyataan kita bisa memahayu ning bawono, bisa melangkah lebih baik, mengumandangkan kepribadian kita yang budi luhur kepada seluruh umat manusia dan alam semesta beserta isinya. Menjadi pribadi yang baik itu tidak mudah sahabat, semuanya butuh proses. Mari jangan lelah untuk selalu belajar dan terus belajar, merendahkan diri, merendah diri dalam artian bukan kita tidak mau belajar dan tidak mau untuk menggali tentang diri. Rendah hati bukan selalu kita ini tunduk dan terus tunduk. Ada saatnya kita harus bangkit demi kebenaran, ada saatnya kita harus bangkit demi kebaikan. Manusia yang baik itulah yang ditunggu-tunggu. Ilmu harus diamalkan. Semoga manfaat. Kurang lebihnya Kang Edi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jangan lupa kita ngopi. Hitamnya kopi tidak selalu pahit. Hitamnya kopi pun tidak selalu kotor. Bahkan hitamnya kopi, banyak orang yang nunggu, banyak orang yang bisa menikmati dengan hitamnya kopi dan pahitnya kopi. Sekali lagi, hitam tidak harus kotor. Hitam itu tidak selamanya pahit.